Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Ia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita hingga kita selamat sampai hari ini. Semoga tuntunannya tetap dikaruniakan kepada negara dan bangsa kita di tengah badai kehidupan dan pandemi yang tak pasti. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, melalui video ini saya sedang berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia, seluruh generasi muda bangsa, bahkan dengan seluruh umat manusia. Saya yakin bahwa saya bukan berhadapan visual saja. Lebih dari itu, saya juga berhadapan semangat dengan saudara-saudaraku dimanapun berada. Oleh karena berhadapan semangat, maka kita mencapai persatuan batin, persatuan rasa, persatuan kesadaran, dan persatuan tekad. Saudara-saudaraku, hingga saat ini, bangsa kita seringkali mendapat hantaman dari berbagai pihak, datang dari luar, bahkan datang dari dalam diri bangsa sendiri. Beragam bentuk atau paham radikalisme yang berupaya memecah belah bangsa kita. Terorisme yang mencoba mengganggu keamanan rakyat kita dan berusaha memicu intoleransi antar anak bangsa, serta hoax yang menyebar luas menyakiti perasaan rakyat. Nafsu individualisme dan nafsu egoisme semakin tumbuh subur di tengah perbedaan kepentingan. Tetapi tidak pernah sedetik pun kita tenggelam atau putus asa. Saudara-saudaraku, mari sejenak kita mawas diri dan melihat ke belakang bagaimana perjalanan bangsa kita. Masa-masa perjuangan meraih kemerdekaan hingga 75 tahun kemerdekaan kita. Namun selama itu, betapa hebatnya cobaan dan godaan yang telah menghantam kesatuan badan, kesatuan jiwa revolusi kita. Di sana ada pertumpahan darah para pahlawan bangsa. Di sana ada penderitaan kaum perempuan dan anak-anak. Sehingga presiden pertama kita berkata, "Never leave history." Janganlah sekali-kali meninggalkan sejarah. Jika engkau meninggalkan sejarahmu, engkau akan berdiri di atas kekosongan, dan lantas engkau menjadi bingung, dan perjuanganmu paling-paling hanya akan berupa amuk belaka seperti kera terjepit di dalam gelap. Karena itu, segenap jiwa ragaku berseru kepada kita, terlepas dari perbedaan apapun, jagalah persatuan, jagalah kesatuan, jagalah keutuhan bangsa. Kita semua makhluk Tuhan. Maka dengan ini, izinkan saya menyampaikan dan mengajak saudara-saudara sebangsa setanah air, mari setia menjaga keutuhan bangsa dan negara ini dalam bingkai kebinekaan dengan falsafah hidup Pancasila. Mari terus menghayati nilai-nilai Pancasila itu dan menerapkannya dalam keseharian kita, baik di lingkungan sekolah, kampus, pekerjaan, lembaga-lembaga, dan lain sebagainya. Selain itu, penting untuk membangun karakter kebangsaan atau Nation and Character Building yang dimulai dengan hal-hal sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, semangat bersahabat tanpa memandang ras, suku, agama, dan sebagainya. Hal ini tentu dapat dilakukan di mana saja tanpa mengeluarkan biaya yang mahal, justru memperkuat rasa persaudaraan dan gotong royong. Saudara-saudaraku, selain memperhatikan dan memperjuangkan kedamaian di dalam diri bangsa Indonesia, kita pun perlu memperjuangkan kedamaian di tengah-tengah dunia melalui
politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kalau orang menyebut kita ini netral, oke. Tetapi janganlah mengira bahwa dalam kenetralan itu kita hanya berdiam diri, membiarkan segala sesuatu di dunia ini berjalan semaunya. Tidak. Kita ikut serta aktif dalam perjuangan umat manusia untuk mencapai dunia baru, tanpa kolonialisme, tanpa imperialisme, tanpa peperangan. Sebagaimana akhir-akhir ini konflik antara saudara-saudara kita di Palestina dan Israel yang telah menimbulkan kekacauan dan kerugian besar, bahkan pengorbanan nyawa. Sehingga Indonesia melalui Menteri Luar Negeri telah mengambil sikap untuk mendorong Majelis Umum PBB dapat menghentikan kekerasan dan aksi militer, mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat, serta negosiasi perdamaian yang adil. Saudara-saudaraku, menutup pidato ini, saya menyampaikan kembali tentang ajaran Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sekian dan terima kasih. Merdeka! Saudara seperjuangan, sebangsa dan setanah air, mari sambut salam dari saya, merdeka! Waktu ini kita patut bersyukur, kita masih diberikan kesempatan untuk mengingat kembali, merefleksikan akan lahirnya sebuah ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia terus mengalami perkembangan dan tidak berhenti pada satu titik terminal sejarah, walaupun telah melewati berbagai batu ujian dan dinamika sejarah. Seiring bertambahnya waktu, baik pasca reformasi dan perkembangan industri teknologi serta globalisasi yang kian pesat, timbul satu pertanyaan, di mana kini Pancasila berada? Pancasila seolah hilang tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia karena sudah jarang diucapkan, dikutip, bahkan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa setelah kita melupakan apa yang sudah ditanam oleh para pendiri bangsa ini dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan? Di satu sisi memang kita tidak bisa menafikan bahwa Pancasila dijadikan sebagai senjata pada masa lalu untuk menguasai rakyat Indonesia, sehingga pemerintahan Orde Baru dapat melegitimasi kelanggengan masa jabatannya. Pancasila sebagai sumber nilai dibuat seakan kabur oleh banyaknya praktik penyimpangan dan segala bentuk kebijakan yang berlindung di balik fungsi pokok Pancasila, sehingga siapapun yang menentang kebijakan tersebut dianggap telah menentang Pancasila itu sendiri. Pancasila pasca reformasi dan era saat ini cenderung juga lebih banyak digaungkan hanya dalam acara-acara seremonial belaka, bahkan menjelang pemilihan umum, dan berbagai hal-hal yang bersifat politik praktis hanya demi keuntungan pribadi, golongan, dan kelompok tertentu dengan mengatasnamakan hajat hidup orang banyak. Padahal gempuran radikalisme, fanatisme kelompok, dan kekerasan yang mengatasnamakan agama semakin banyak terjadi. Para hadirin yang berbahagia, maka langkah konkret membumi dan menyentuh setiap lapisan masyarakat adalah dengan reaktualisasi, restorasi, serta revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan bangsa, baik masa kini dan masa yang akan datang. Problema kebangsaan yang kita hadapi semakin kompleks, baik dalam skala nasional, regional, maupun global, sehingga memerlukan solusi yang tepat, terencana, dan terarah dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pemandu hari esok yang lebih baik untuk Indonesia.
Pancasila tidak hanya berbicara tentang perbedaan agama saja, tetapi jauh lebih daripada itu, yakni kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Pancasila harus menjadi norma dasar yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama, hingga afiliasi politik yang berbeda. Aktualisasi nilai Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang terencana dengan baik, sehingga tidak hanya menjadi slogan politik yang tidak ada implementasinya atau bahkan hanya omong kosong belaka. Sehingga demokrasi yang saat ini sedang bergulir dan proses reformasi di berbagai bidang dan lini yang tengah berlangsung akan terarah lebih baik manakala nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya percaya, mari kita berjuang bersama-sama. Selamat berjuang merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba ini, serta sahabat anak-anak muda Indonesia yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat melaksanakan lomba pidato ini. Hadirin yang saya banggakan, hari ini tanggal 1 Juni kita kembali mengenang hari lahirnya Pancasila. Kita terbawa kembali di tanggal yang sama pada tahun 1945, 66 tahun yang lalu, Bung Karno menyampaikan gagasannya dan pandangannya mengenai Pancasila. Pancasila menurut Bung Karno adalah cita-cita bangsa yang paling ideal sebagai dasar filosofi dan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia. Pancasila hadir untuk mengubah segala pandangan yang berbeda tentang bangsa Indonesia. Pancasila dijunjung sebagai moralitas bangsa serta sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Saudara hadirin yang saya banggakan, ada begitu banyak nilai kebaikan yang tercantum dalam kelima sila Pancasila yang digagaskan oleh Bung Karno. Karena Bung Karno tahu betul akan kebaikan masa depan bangsa yang tersirat dalam kelima sila Pancasila. Salah satunya adalah Pancasila sebagai landasan kita untuk hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Artinya bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan yang berkemanusiaan, adil, dan beradab tetap menjunjung tinggi Pancasila untuk menuju bangsa yang damai dan sejahtera. Saudara hadirin yang saya banggakan, melalui perjalanan sejarah, begitu banyak perubahan yang terjadi, khususnya dalam Pancasila. Ketika memasuki masa reformasi pada tahun 1998,
Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila yang kita kenal sebagai sebuah pandangan hidup seolah memudar dan tak lagi didengungkan sebagai dasar negara yang harus dijunjung tinggi. Kenyataan yang terlihat sekarang adalah begitu banyak perubahan dalam lingkungan kehidupan kita, dalam lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan-perubahan itu antara lain adalah proses globalisasi yang terjadi di segala bidang, maraknya penyebaran berita di mana-mana, sehingga terjadi kesimpang siuran berita yang tidak sesuai. Dan yang paling penting adalah kesetaraan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia tidak lagi seimbang. Saudara-saudara hadirin yang saya banggakan, suatu bangsa dikatakan besar bukan karena bangsa lain. Demikian pula ketika suatu bangsa hancur ataupun lemah, bukan pula karena bangsa lain. Oleh karena itu, kita perlu membangkitkan kembali Pancasila sebagai dasar moralitas bangsa yang sehat dan berakal budi, agar kita tetap berjalan pada satu tekad menuju bangsa yang benar-benar merdeka. Saudara-saudara, dengan ini kehadiran nilai-nilai Pancasila secara langsung menghidupkan kembali demokrasi dengan mengedepankan toleransi. Mari kita renggut kembali dasar hidup kita sebagai bangsa yang merdeka dalam keberagaman, mengagungkan nilai Pancasila untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Sekian, saya Crescentia Rizna Efrieno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saudara-saudari sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hendaklah kita mengucap syukur atas berkat rahmat dan penyertaannya sehingga kita bisa berada pada saat ini dengan penuh keadaan selamat dan sehat walafiat. Dan berkat rahmatnya juga saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pidato saya yang bertema kebangsaan, nasionalisme, dan demokrasi. Saudara-saudara sekalian, negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang dipersembahkan oleh para pendahulu bangsa, para pendiri bangsa Indonesia. Pada saat itu, Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, mempersembahkan kitab Pancasila untuk menyatukan keberagaman agama, etnis, ras, golongan yang ada di negara kita ini. Pancasila adalah demokrasi. Pancasila adalah kebangsaan. Dan Pancasila adalah nasionalisme. Tentu kita semua menghargai dan mencintai negara kita, negara Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, negara kita ini pada tahun 2045 nanti akan berusia 100 tahun. 1 abad lamanya kita bernegara. Tentu kita mempunyai mimpi. Dan mimpi itu dijamin oleh demokrasi. Negara kita adalah negara berdemokrasi yang bertujuan untuk
menjamin kesetaraan berpendapat, kesetaraan sosial, kesetaraan ekonomi di negara kita ini. Tentu itu semua tidaklah mudah saudara-saudari sekalian di kemajuan ekonomi yang sangat pesat pada saat ini. Negara kita ini tentu kita mempunyai mimpi yang besar untuk negara tercinta. Pada tahun 2045 nanti kita mempunyai mimpi untuk menjadi sebuah negara maju yang mampu bersaing di dunia global dari segi ekonomi, budaya, dan sosial. Tentu itu semua akan kita capai dengan beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia ini sangatlah penting untuk mencapai manusia yang dinamis, manusia yang mau berinovasi, manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saudara-saudara sekalian, kita mempunyai mimpi yang sangat besar untuk ini. Pada sekarang ini, di zaman ini, kita tidak perlu memegang tombak, kita tidak perlu memegang bambu runcing untuk berperang di medan perang. Yang perlu kita lakukan adalah menjadi manusia yang mau berusaha, manusia yang berinovasi untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk menciptakan negara yang maju demi mimpi kita semuanya. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur sangatlah penting untuk membangun negara kita ini. Negara kita ini adalah negara kepulauan yang tentu sangat membutuhkan infrastruktur untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. Pembangunan jalan-jalan di daerah-daerah tertinggal, listrik, gedung-gedung rumah sakit, gedung-gedung sekolah sangat dibutuhkan di negara-negara kita ini. Daerah-daerah tertinggal sangat membutuhkan ini untuk mencapai suatu kesetaraan yang dimaksudkan adalah demokrasi. Tentu ini semua untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan manusia yang beradab. Yang ketiga adalah perlunya disederhanakan regulasi-regulasi. Tentunya sekarang ini kita dipersulit investasi asing masuk ke sini karena adanya kepentingan golongan, orang-orang mempersulit investasi itu untuk masuk. Dengan itu pemerintah menghadirkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Ini bertujuan untuk menyatukan semuanya di dalam Omnibus Law, agar tidak ada lagi neko-neko kedaerahan, agar semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Yang kelima adalah penyederhanaan birokrasi. Birokrasi yang berbelit-belit seperti eselon 1, 2, eselon 3, eselon 4, itu semua harus disederhanakan menjadi 2 level, yaitu jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Cukup itu saja untuk memajukan sumber daya manusia kita. Dan yang kelima, sekaligus yang terakhir, adalah transformasi ekonomi. Negara kita ini perlu transformasi ekonomi dari ekonomi menengah untuk ekonomi yang lebih tinggi, berada pada level atasnya, demi mencapai negara maju. Tentunya ini tidak mudah saudara-saudara. Tanpa gotong royong kita bersama, mimpi ini tidak adalah nyata. Oleh karena itu, menyongsong 100 tahun negara kita merdeka, mari kita berpegang tangan untuk menjadikan negara kita negara maju yang mampu bersaing di dunia luar. Demikian pidato saya ini. Semoga ini menjadi berkat yang bisa kita ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang terhormat para Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba, serta teman-teman generasi muda Indonesia yang saya banggakan.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menyelenggarakan lomba ini secara daring tanpa kurang suatu apapun. Hadirin yang terhormat, suatu bangsa akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain. Demikian pula lemah dan hancurnya suatu bangsa juga bukan karena bangsa lain, tapi karena bangsa itu sendiri. Kurang lebih 75 tahun yang lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di depan sidang BPUPKI, Bung Karno menyampaikan pandangannya tentang pondasi dasar Indonesia Merdeka, yang kemudian disebutnya dengan istilah Pancasila, sebagai filosofis dasar, sebagai pandangan dasar bagi bangsa Indonesia. Selama 75 tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai ujian dan dinamika sejarah sistem politik. Sejak zaman demokrasi parlementer hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap zamannya, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang terus menguji ketangguhannya sebagai filosofis dasar bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik sejarah pun. Sejak 1998, kita telah memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita merasa senang dan bangga karena reformasi diikuti oleh gelombang demokratisasi. Namun di sisi lain, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama. Di manakah Pancasila kini berada? Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah, tak lagi relevan jika disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa, semakin jarang dikutip, dibahas, dan diucapkan dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Pancasila seolah-olah hilang di tengah kehidupan bangsa yang semakin hiruk-pikuk dengan sistem demokrasi dan kebebasan berpolitiknya. Hadirin sekalian, mengapa seolah kita melupakan Pancasila? Ada dua hal yang mendasari hal tersebut terjadi. Pertama, disadari atau tidak, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa kita telah berubah, baik di tingkat domestik, regional, maupun global. Kita tergerus oleh arus globalisasi yang mampu masuk ke segala lini kehidupan. Hal tersebut mendorong terjadinya pergeseran nilai kehidupan bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, termasuk corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi hari ini. Kedua, terjadinya euforia reformasi akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila guna mempertahankan kursinya. Semangat dari generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu justru berimplikasi pada terjadinya amnesia nasional tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjadi payung kebangsaan untuk menaungi seluruh warganya. Secara formal, memang Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan sebagai pilar dalam membangun bangsa yang penuh dengan problematika ini. Pancasila bukanlah milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan, atau orde tertentu. Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga untuk Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan tetap berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu. Akan tetapi, dasar negara akan tetap ada dan tak akan pernah menyertai kepergian suatu era pemerintahan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan momentum ini untuk memperkuat pilar kebangsaan kita melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang akan dijadikan sebagai gerakan nasional yang terencana dengan baik sehingga tidak hanya sekedar slogan politik yang tidak ada implementasinya. Saya yakin walaupun kita berbeda suku, agama, ras, dan budaya maupun afiliasi politik, jika kita ingin bekerja sama, maka kita akan menjadi bangsa yang maju, yang kuat dan besar di masa yang akan datang. Tidak dapat kita pungkiri bahwasanya Indonesia adalah negara yang besar, negara yang kaya, baik itu budaya, suku, agama, dan lainnya, yang menjadikan Indonesia istimewa di mata dunia.
Tapi sadarilah bahwa hal tersebut perlu diimbangi dengan adanya peran dan kesadaran serta kerja keras dari masyarakat Indonesia untuk menjaga dan merawat demi persatuan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.